Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ketika pasangan terlibat kriminal. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada banyak pasangan atau beberapa pasangan mungkin ya, yang walaupun tidak dikehendaki, ternyata salah seorang dari pasangan ini harus berurusan dengan hukum, dengan pengadilan, bahkan harus dipenjarakan di lembaga pemasyarakatan gitu Pak. Nah, sebagai pasangan yang tidak ikut terlibat langsung atau bahkan tidak mengetahui masalahnya, ini kadang-kadang jadi bahan pertanyaan atau jadi bahan perbincangan. Nah, kalau sampai seperti itu Pak Paul, apa sebenarnya kita sebagai pasangan yang bisa lakukan Pak Paul? Oke, pertama-tama Pak Gunawan, kita harus melihat dampak perbuatan itu, maksudnya keterlibatan pasangan secara hukum pada keluarga kita. Ada beberapa. Yang pertama adalah perbuatan pasangan yang menyebabkannya berurusan dengan hukum biasanya membuat kita dan anak-anak harus menanggung rasa malu yang besar. Ya, rasanya kita tidak sanggup lagi bertemu dengan sanak saudara dan teman oleh karena rasa malu itu. Kita pun enggan berjumpa dengan orang sebab ya kita tidak ingin mendapat pertanyaan tentang ya hal itu. Jadi sedikit banyak ya rasa malu itu tuh menjadi sebuah beban berat yang harus kita tanggung untuk waktu yang cukup lama. Iya. Dengan kemajuan media seperti sekarang ini, itu hal-hal yang seperti itu tersiar dengan sangat cepat gitu Pak Paul. Sehingga dimanapun kita berada, seolah-olah kita itu berjumpa dengan orang-orang yang selalu mempersoalkan hal itu. Yang mungkin belum tentu menjadi suatu kesalahan, hanya karena ideologi, hanya karena paham agama dan sebagainya Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi seringkali itu melalui media massa, berita itu tersebar, meskipun belum tentu ya pasangan kita bersalah. Atau yang kedua adalah lewat mulut ya. Artinya teman, ngomong dengan teman. Nah, akhirnya sampai kemana-mana. Nah, inilah menjadi bagian dari ya konsekuensi yang harus ditanggung oleh kita ya, kalau pasangan kita terlibat hukum. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya jikalau ini yang terjadi ya? Saya kira begini Pak Gunawan, sudah tentu respons malu adalah wajar ya. Dan keengganan kita untuk bersembunyi ya juga wajar. Jadi saya sarankan untuk sementara ya tidak apa-apa. Kita menutup diri supaya kita dapat merenungkan apa yang telah terjadi. Dan mungkin ya waktu itu, waktu kita ya memisahkan diri dari lingkungan, memberi kita kesempatan untuk membuat rencana ke depan. Ya, jadi kita misalnya perlu mengumpulkan kembali kekuatan tenaga kita yang telah habis ya menghadapi tekanan berat ini. Nah, jadi inilah waktu di mana kita ya anggap sajalah beristirahat. Namun satu hal yang saya juga harus titipkan adalah jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan semua orang. Ini penting sekali ya. Jadi kita mesti ya berani untuk meminta bantuan dari sekurangnya seseorang yang rohani, yang bijak, dan yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena memang dalam masa ini kita mungkin sekali harus mengambil begitu banyak keputusan yang besar. Dan kalau tidak hati-hati kita bisa tambah kejeblos dalam kesalahan dalam pengambilan keputusan itu. Ya, biasanya Pak, pada awalnya itu pasangan akan berupaya untuk membebaskan pasangannya yang ditahan atau bahkan dipenjarakan gitu. Jadi segala upaya akan ditempuh gitu Pak Paul. Dari pembela atau macam-macam, atau mencari orang yang membenarkan perbuatan pasangannya itu. Nah, apakah hal itu bisa dibenarkan Pak Paul? Saya kira tidak bisa tidak ya. Ini adalah respons yang memang sesuai dengan hukum. Jadi kita tidak salah ya mencari pengacara untuk bisa mewakili pasangan kita dalam proses hukum ini. Dan itulah memang ya bagian dari peradilan yang memang telah ditetapkan. Jadi menurut saya tidak salah. Ya, yang penting adalah ya kita jangan sampai nanti terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang salah.
Nah, selama kita meminta bantuan pengacara atau bantuan hukum untuk melindungi pasangan kita, saya kira itu dapat dibenarkan. Ya, tadi Pak Paul katakan itu saatnya untuk menyusun rencana ke depan itu. Itu rencana apa biasanya Pak Paul? Misalnya nih ya, dari masalah-masalah yang dihadapi, kita bisa memutuskan misalnya apakah kita akan meneruskan tinggal di tempat yang sama, ataukah kita harus menjual aset kita, ataukah kita harus meminta bantuan orang untuk menalangi utang kita, atau apa saja ya. Jadi biasanya tuh cukup banyak hal-hal yang harus diputuskan yang berkaitan baik itu dengan proses hukum pasangan kita maupun dengan masa depan keuangan keluarga kita. Jadi memang dalam hal ini saya kira ada baiknya kita tidak sendirian ya. Kita jangan sampai memutuskan hubungan dengan semua orang karena rasa malu dan akhirnya mengambil langkah sendiri. Nah, takutnya kita malah kejeblos. Nah, kalau kita datang kepada seorang yang lebih rohani atau seorang rekan seiman, ini manfaatnya apa Pak Paul? Sudah tentu kita bisa mendapatkan dukungan doa ya, karena dia tahu masalah ini dengan lebih jelas lagi. Juga dia dapat nanti itu menjadi juru bicara kita untuk mewakili kita memberi penjelasan kepada orang lain. Karena memang kita tidak bisa menjelaskan kepada semua pihak. Nah, ada pihak-pihak yang bisa kita jelaskan tapi kebanyakan tidak. Nah, kalau ada orang yang memang dapat kita percaya, dewasa, secara rohani, nah orang inilah yang nanti dapat menolong kita ya, memberi penjelasan kepada orang-orang. Jadi saya kira setidaknya dua hal itu yang bisa kita terima dari seseorang yang memang lebih matang, lebih rohani ya, memberikan dukungan doa dan wejangan-wejangan dari firman Tuhan. Dan yang kedua adalah mewakili kita, memberi penjelasan kepada pihak lain, sehingga berita yang mungkin saja sudah begitu menyimpang dari kebenaran bisa kembali diluruskan. Ya, apa kadang-kadang kita juga ragu ya, apakah orang-orang di sekeliling kita yang bertemu kita itu mengetahui persis persoalan yang dialami oleh pasangan kita. Nah, ini bagaimana sikap kita Pak Paul? Nah, ini memang bagian dari respons kita Pak Gunawannya sewaktu ya perbuatan pasangan yang menyebabkannya berurusan dengan hukum itu ya seringkali membuat kita senantiasa bertanya-tanya ya, tatkala bertemu dengan orang, apakah sesungguhnya ia telah mengetahui kasus itu? Dan ini yang penting, apakah yang dipikirkannya tentang diri kita sekarang? Kita jadi benar-benar ingin tahu ya. Nah, kenapa kita ingin tahu? Begini, di satu pihak kita ingin mengetahui apakah orang tetap menerima diri kita apa adanya. Jadi kita mau tuh orang jangan sampai menolak kita, tetap melihat kita dengan positif ya. Namun di pihak lain, meskipun kita ingin tahu, di pihak lain kita takut bertanya. Ya, kita rasa ini nggak benar kalau kita tanya, bagaimana menurutmu? Apakah kamu tetap menerima saya? Apakah sekarang kamu nggak lagi bisa menerima saya? Dan sebagainya ya. Kita rasanya nggak tepat bertanya seperti itu. Ya, jadi ini seringkali yang menjadi pertanyaan-pertanyaan waktu kita bertemu dengan orang. Kita ingin tahu orang udah tahu belum, dan apakah orang ini menerima kita apa tidak. Ya, sebaiknya kita yang lebih dahulu memulai pembicaraan atau kita menunggu tanggapan dari orang tersebut gitu Pak Paul? Saya kira ya kalau memang ya kita ini dekat dengan dia, tidak apa-apa kita langsung menceritakan. Karena besar kemungkinan dia sudah tahu. Nah, waktu dia dekat dengan kita ya, terus ingin menolong kita, seringkali dia ragu-ragu apakah dia perlu nanya apa tidak, karena dia takut nanti menyinggung kita. Nah, jadi kalau kita tahu dia dekat dengan kita, sebaiknya ya kita ceritakan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau memang orang itu tidak dekat dengan kita, nah sudah tentu ya kita nggak harus menceritakannya. Ya, kenapa kok? Ya memang hal ini penting ya untuk kita ketahui bagaimanakah orang melihat kita sekarang. Sebab ya kita ini ingin mengetahui apakah sesungguhnya orang itu telah mendengar kasus kita. Sebab kalau memang dia telah mendengar kasus kita, ya seringkali kita harus menyesuaikan sikap kita terhadapnya. Ya, misalkan jika ia sudah tahu, ya mungkin kita bercerita, menjelaskannya. Namun kalau dia belum tahu dan tidak terlalu dekat dengan kita, ya kita biasa-biasa saja ya dengan dia, sehingga itu menjadi sebuah relasi yang relatif normal. Ya, tetapi
kadang-kadang juga ada keinginan di dalam diri kita itu untuk menceritakan yang sebenarnya kepada orang, bahkan orang itu mungkin sedikit pun tidak tahu tentang kasus ini. Apa itu perlu, Pak Paul? Nah, memang sekali lagi, kalau orang itu dekat dengan kita ya, dia tahu, dia peduli dengan kita, dia tulus, memang memperhatikan kita. Tidak ada salahnya kita bercerita, karena dari orang yang tulus dan peduli terhadap kita akan mendapatkan ya dukungan, ya doa-doanya, ya, dan itu hal-hal yang kita memang perlukan untuk melewati masa yang sulit ini. Jadi ibarat beban, begitu beratnya kita tidak bisa memikul beban itu sendiri ya. Nah, namun berapa banyak informasi yang kita bagikan ya sekali lagi bergantung pada berapa nyamannya kita dengan dia, berapa terlibatnya dia dalam hidup kita, berapa intimnya, berapa akrabnya kita dengan dia, dan satu lagi yaitu berapa bermanfaatnya informasi itu baginya. Jadi sekali lagi kalau memang orang itu tidak dekat, tidak terlalu peduli dengan kita, dan tidak ada manfaatnya ia mengetahui hal itu, tidak perlu kita menceritakannya. Tidak perlu. Jadi selalu semua faktor ini kita pertimbangkan sebagai kriteria apakah kita perlu menceritakan ini kepada orang itu apa tidak. Ya, apakah ada lain yang perlu kita lakukan kalau sampai pasangan kita itu mendekam di penjara karena kasus-kasus kriminal? Perbuatan pasangan yang menyebabkannya berurusan dengan hukum juga membuat hidup kita ini terganggu dan bahkan terputus, Pak Gunawan. Misalkan nih ya, gara-gara utang ya, maka kita harus pindah rumah, atau menyewa rumah yang lebih sederhana, atau kita harus berhenti dari pekerjaan dan mencari pekerjaan baru. Nah, besar kemungkinan penghasilan kita akan menurun dengan drastik, atau bahkan kita tidak akan berpenghasilan sama sekali. Nah, semua ini menyebabkan hilangnya kerutinan dan rasa aman yang selama ini kita nikmati. Benar-benar seperti rumah kita itu rubuh ya. Dan sekarang kita ini berada di alam terbuka, bingung sekali apa yang harus kita lakukan dengan banyaknya perubahan-perubahan yang harus kita jalani. Ya, kalau memang sudah seperti itu Pak Paul ya, apa sebaiknya yang kita lakukan gitu Pak Paul? Menurut saya ini Pak Gunawan, kita benar-benar harus mengambil keputusan yang besar dengan berhati-hati. Ya, dilandasi dengan doa, dilandasi dengan pertimbangan yang matang. Jangan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, apalagi emosional. Ya, jangan. Apalagi bila itu menyangkut misalnya ya, hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan, dengan perpindahan tempat tinggal. Jadi, jika masih memungkinkan, saran saya, lebih baik tinggal di tempat yang sama dan mempertahankan pekerjaan yang sama, daripada terburu-buru pindah gara-gara malu. Ya, kenapa? Begini, perubahan hidup akibat perginya pasangan ke penjara sudah cukup membawa tekanan yang berat. Perpindahan dan juga hilangnya mata pencaharian akan menambah beratnya beban. Belum lagi dampaknya pada anak-anak yang harus pindah ke sekolah yang baru, membangun persahabatan dengan teman yang baru. Nah, itu semua itu tekanan yang super berat. Jadi saya tidak berkata jangan pindah sama sekali atau jangan berhenti bekerja sama sekali, tidak. Tapi yang saya mohon benar-benar pertimbangkan masak-masak semuanya. Nah, seringkali dalam pengambilan keputusan seperti ini Pak Gunawan, kita memang harus mengorbankan kepentingan tertentu. Tidak semua kepentingan bisa kita penuhi. Tidak semua keinginan yang baik dapat kita nantinya juga genapi ya. Tidak bisa. Jadi akan ada pengorbanan. Tapi kita lihatlah pengorbanan yang manakah yang lebih bisa lah kita lakukan. Dan yang mana yang sangat penting. Sehingga jangan sampai itu kita korbankan. Nah Pak Paul, kalau dalam hal ini yang dipenjarakan itu adalah pihak suami gitu Pak Paul ya. Apakah istri ini perlu berkonsultasi dulu dengan suami yang ada di penjara itu sebelum memutuskan ini? Saya kira sedapatnya iya Pak Gunawan. Jadi tetap libatkan ya pasangan kita yang sedang berurusan dengan hukum itu. Sehingga dia tidak merasa disingkirkan ya. Sebab sudah tentu dalam masa-masa seperti ini dia mungkin sekali peka ya. Dia mungkin sekali merasa sekarang ya dia sudah tidak lagi ada apa-apa. Tidak dihormati lagi. Jadi ya udah dah. Dia udah dipinggirkan dari kehidupan keluarganya. Jadi saya kira perlu ya di sini seorang istri berkonsultasi dengan suaminya meskipun si suami harus berada di dalam tahanan sehingga suami merasa bahwa dia tetap dilibatkan.
Nah, setelah memang dipertimbangkan semuanya, setelah konsultasi dengan suami dan minta pendapat dari orang lain, ambillah keputusan. Apapun itu keputusannya, ambillah. Kalau memang kita harus menanggung susah gara-gara keputusan itu, namun itu adalah keputusan yang terbaik, ya udah, tanggunglah susah itu. Tidak bisa tidak, ya. Bicaralah dengan anak-anak, berilah mereka pengertian, siapkan hati mereka, dan rancanglah langkah konkret untuk memudahkan mereka menjalani transisi ini. Misalkan kita katakan, ya kita akan tinggal di rumah yang lebih sederhana, kita ajak dia melihat rumah itu, kemudian ya kita katakan ini menjadi kamarmu yang baru, tapi kamu harus nanti berbagi kamar, nggak bisa lagi satu orang satu kamar, tapi nanti saya bisa belikan ini atau itu. Jadi lakukanlah yang bisa dilakukan. Ya, langkah-langkah kecil atau hadiah-hadiah kecil atau perbuatan-perbuatan kecil yang dapat melegakan hati si anak dalam masa transisi ini, saya kira sangatlah penting. Ya, sebenarnya ini sangat berat Pak Boleh, karena harus dihadapi seorang diri. Sementara pada saat-saat normal ini bisa dihadapi bersama-sama dengan pasangan itu Pak Boleh. Betul sekali, dan ini ya membawa kita kepada dampak berikutnya Pak Gunawan. Bukan saja ya memang kita harus sendiri tanpa pasangan, namun seringkali perbuatan pasangan yang menyebabkannya berurusan dengan hukum membuat kita kehilangan kerabat, sanak saudara, teman-teman baik. Ada yang akan memang berubah. Kita tidak bisa hindari hal itu ya. Kenapa? Sebab tidak semua orang dapat menerima diri kita. Kendati kita pun sesungguhnya adalah korban. Ya, mungkin sekali kita tidak tahu apa-apa. Jadi orang itu tidak tahu, kita tidak tahu apa-apa. Namun orang akan berpikir ya kamu seharusnya tahu dan kamu pasti terlibat. Nah, jadi akan ada orang yang menjauh dan bahkan ada yang malah memutuskan hubungan dengan kita. Jadi mungkin kita kehilangan sahabat, mungkin pula kita kehilangan komunitas gerejawi. Nah, tiba-tiba kita merasa diri kita sebagai penderita kusta. Nah, dalam hal ini Pak Paul, kalau kita sudah merasa ada orang-orang yang cukup dekat dengan kita, yang sahabat kita, kemudian mereka menjauh, apakah kita perlu meminta mereka untuk memahami kondisi kita dan meminta mereka untuk tetap tinggal dekat dengan kita Pak Paul? Saya kira setelah kita lakukan ya segala upaya untuk memberi penjelasan kepada sanak saudara yang memang dekat dengan kita itu, tapi memang mereka memilih menjauh ya, saya kira tidak banyak yang bisa kita lakukan. Ya, benar-benar kita harus akhirnya ya menerima hal ini, yaitu bahwa penolakan orang adalah bagian dari hidup bersama pasangan yang terlibat perkara kriminal. Kita mesti menerimanya sebab kita memang tidak dapat memaksa orang untuk menerima diri kita. Ya, memang ada godaan Pak Gunawan ya untuk kita ini meyakinkan orang kita tidak bersalah lah, atau setidaknya bahwa kita tidak sebersalah yang dikiranya. Namun pada kenyataannya kesempatan untuk menjelaskan tidak selalu hadir. Kita harus siap disalah mengerti dan dinilai buruk, sebab tidak mungkin kita meyakinkan semua orang. Jadi saran saya begini ya, terpenting adalah kita meyakinkan beberapa orang yang telah menjalin hubungan baik dengan kita. Inilah relasi yang mesti dipertahankan dan diselamatkan. Jadi jujurlah kepada mereka-mereka ini. Jangan menutupi, sebab tindakan menutupi hanya akan memperburuk kondisi yang sudah buruk ini. Ya, ada orang itu yang memang kalau mendengar kisah kita tentang pasangan yang terlibat kriminal ini, mungkin karena mereka tidak mau melukai hati kita, lalu pembicaraan itu tidak difokuskan ke situ gitu Pak Paul. Selalu teman kita ini mencari pokok pembicaraan yang lain, sehingga kita sulit. Dia ini pada posisi yang mana? Mau memahami kita atau tidak gitu loh Pak Paul. Nah, memang kita tidak selalu ya bisa memperoleh kejelasan Pak Gunawan. Memang ada orang yang sengaja menghindar karena tidak mau melukai kita, tidak mau menambah kesedihan kita. Ada orang yang menghindar karena dia tidak tahu bagaimana bersikap. Ya, jadi dia bingung, daripada dia ngomong, ya dia bingung, udah dah dia diam-diam aja, dia menghindar, membelokkan arah percakapan. Tapi juga ada orang yang memang ya menganggap ini perbuatan pasanganmu, ya kamu tidak apa-apa, ya udah saya perlakukan kamu biasa saja. Jadi memang banyak kemungkinan dan sudah tentu kita ini ingin tahu
kemungkinannya yang mana yang benar gitu. Sehingga kita tahu memposisikan diri atau bagaimana bersikap kepada dia. Tapi ya ada kalanya kita tidak akan tahu. Sampai nanti. Seringkali begini Pak Gunawan, setelah lewat waktu yang lama ya, orang baru ngomong. Sebetulnya dulu itu, nah dia baru cerita isi hati yang sesungguhnya. Tapi dia akan nanti tambahkan dengan kata-kata penutup, ya saya tidak berani omong karena takut nanti menyinggung perasaanmu, apa-apa-apa. Nah, jadi saya ini nih ya mau memberitahukan kepada kita semua yang mengalami peristiwa seperti ini, maklumilah bahwa orang tuh tidak selalu tahu apa yang seharusnya dilakukan terhadap kita atau bagaimana memperlakukan kita dalam situasi seperti ini. Kita harus mengerti lah, dan jangan salahkan mereka kalau mereka itu tuh tidak tahu bersikap atau justru mengatakan hal yang keliru. Ya terimalah bahwa ini bagian dari gejolak yang harus kita hadapi. Ya, tapi seringkali kita itu dalam kondisi seperti ini gampang emosi gitu Pak Paul. Jadi kalau ada orang-orang yang bukan menolong malah membingungkan kita yang jadi marah-marah, dan ini merenggangkan hubungan itu yang mestinya tidak perlu terjadi. Ini poin yang baik sekali Pak Gunawan. Jadi kita ya mesti belajar sabar, memahami orang itu tidak selalu tahu ya bersikap yang benar kepada kita. Jangan ya kita akhirnya tuh cepat tersulut. Sebab kalau itu yang kita lakukan, kita malah makin memutuskan hubungan dengan orang. Dan makin orang itu seolah-olah ya merasa terkonfirmasi. Ya, kamu merasa bersalah, makanya kamu begitu defensif. Nggak bisa sama sekali dengar apa yang saya katakan. Nah kan jadi tambah repot ya kalau itu yang terjadi. Pak Paul, kalau selama ini kita berbicara tentang hubungan kita dengan orang lain ya, tapi bagaimana hubungan kita dengan anak-anak itu lalu Pak Paul? Wah, ini memang yang serius Pak Gunawan. Ya, sebab perbuatan pasangan yang menyebabkannya berurusan dengan hukum membuat kita kehilangan wibawa di hadapan anak. Tidak akan ada penurunan wibawa. Karena apa? Otoritas atau wibawa dibangun di atas integritas, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, perbuatan pasangan kita yang terlibat hukum itu seakan ya menarik keluar alas wibawa kita di dalam keluarga. Membuat kita akhirnya merasa tidak layak memberi arahan dan disiplin kepada anak. Seakan-akan ya kita merasa, ya siapa sih saya? Menegur-negur anak, memberi disiplin kepada anak. Kami sendiri seperti ini. Nah jadi ini nih yang sering menjadi pergumulan pasangan yang ditinggal di rumah. Ya, jadi bagaimana sikap kita terhadap anak-anak? Kan tidak mungkin kita membiarkan mereka hidup tanpa kedisiplinan gara-gara ini gitu Pak. Saya kira tidak Pak Gunawan, akan terjadi goncangan dalam hubungan dengan anak. Mereka malu dan harus menderita akibat perbuatan orang tuanya. Ya, hal-hal ini tidak bisalah dihindari. Tugas kita sudah tentu memanglah berat. Ya, di samping berusaha kuat untuk diri sendiri, jangan sampai kita ambruk. Kita pun harus kuat buat anak. Sekaligus menjaga ketertiban dalam keluarga. Ya, nah saran saya adalah kita izinkan anak untuk mengutarakan perasaannya. Baik itu rasa malu ataupun rasa malu. Ya, ataupun rasa marah ya. Jangan kita melarang anak menyatakan isi hati yang sebenarnya. Waktu dia berkata saya kecewa, saya hilang respect lah atau apa. Jangan kita marah, ya menegur anak kurang ajar dan sebagainya. Tidak ya, biarkan mereka menyatakan isi hati yang sebenarnya. Namun kita pun mesti berusaha menjalankan roda kehidupan senormal mungkin. Ya, jangan misalnya paksa anak untuk lebih sering diam di rumah. Jangan keluar, malu lah apa, jangan. Mereka itu mungkin perlu ya menjalankan roda kehidupan mereka seperti biasanya. Jadi untuk yang di rumah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan disiplin di rumah, saya kira ya kita harus tegakkan disiplin seperti biasanya. Ya, apapun penilaian anak terhadap diri kita, jangan sampai akhirnya kita vakum ya, disiplin di rumah itu akan menimbulkan kekacauan. Ya mungkin karena hal itulah banyak anak-anak yang menjadi liar atau nakal kalau ada orang tuanya yang dipenjarakan gitu Pak boleh? Ya, karena memang kemarahan itu mau dilampiaskan, kalau nggak bisa dilampiaskan di rumah ya lampiaskan di luar ya, jadi sehingga masalah akhirnya tambah menggurita. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan gitu Pak Bal? Ini bagian yang penting Pak Gunawan ya.
perbuatan pasangan yang menyebabkannya berurusan dengan hukum, ya seringkali membuat kita malu kepada Tuhan dan merasa tertolak oleh Tuhan. Ya mungkin kita berandil besar dalam perbuatannya, tapi mungkin kita berandil kecil. Atau mungkin kita tidak berandil sama sekali. Ya, seberapa besar dan kecilnya andil kita, tidak bisa tidak, kita merasa bertanggung jawab pula atas perbuatannya. Kita merasa gagal di hadapan Tuhan. Nah, jika itu yang terjadi Pak Gunawan, ya kita mesti minta pengampunan Tuhan. Akui dosa kita, jangan berbuat dosa lagi. Nah, bila ada kerugian yang diderita oleh orang akibat perbuatan pasangan kita, kita mesti berjanji untuk menebusnya. Jangan menutupi, apalagi menyangkali dosa, jangan ya. Jika kita menginginkan Tuhan menolong kita, maka kita pun harus melakukan apa yang benar di hadapannya. Ya, jangan berharap Tuhan akan menolong kita bila kita terus berbohong atau berbuat dosa. Jadi kita mesti memegang janji Tuhan dan hidup berdasarkan janji Tuhan yang mulia yang terdapat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, dalam kondisi seperti ini memang dibutuhkan seorang pembimbing rohani yang bisa membantu bukan hanya di dalam doa, tetapi juga mendengar keluh kesah dari pasangan yang ditinggalkan oleh partnernya di penjara itu Pak Paul. Saya kira itu sangat-sangat perlu ya. Sudah tentu kita mungkin sungkan dan rasanya mungkin belum tentu tepat ya kalau anak-anak masih kecil menceritakan keluh kesah kita kepada anak-anak. Nah, lebih baik ya kita tumpahkan itu pada pembimbing rohani kita agar ia pun dapat menolong kita. Ya, saat-saat seperti ini biasanya kita juga merasa sukar sekali untuk berkonsentrasi ketika bersaat teduh dan sebagainya. Apakah hal itu wajar atau bagaimana Pak Bos? Saya kira wajar Pak Gunawan ya. Jadi kalau tidak bisa membaca satu pasal, bacalah 2-3 ayat saja, renungkan, sering-seringlah berdoa. Ya, sering-seringlah hanya dengarkan suara Tuhan yang akan disampaikannya lewat firman-Nya ataupun secara langsung kepada kita. Itulah sumber kekuatan kita. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.